Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan tentang teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di depan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan di dalam kehidupan kamu selama 1 minggu di bulan Desember tahun 2020 ini kamu justru lebih banyak belajar tentang rasa sakit yang kamu alami. Artinya apa? Sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember tahun 2020 tentunya kamu tidak lepas dari masalah, baik itu masalah di pekerjaan, masalah di usaha kamu, maupun masalah di hubungan asmara kamu. Dan tentunya dari ketiga aspek tadi kamu bisa belajar lebih banyak lagi tentang apa yang sebenarnya kondisinya kamu alami pada hari Senin ini. Dan di sini di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 kamu bisa belajar daripada kekurangan kamu tersebut, sehingga di sini kalau bisa saya katakan di hari Minggu kemarin kamu bisa bermuhasabah diri, bisa menenangkan diri dan bisa mengintrospeksi diri tentang apa saja kesalahan yang kamu perbuat dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Dan hari ini hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 kamu sudah siap untuk memperbaiki diri tentang kesalahan-kesalahan kamu selama minggu pertama di bulan Desember tahun 2020. Dan tentunya di sini poin yang pertama tentang masalah pekerjaan, ada beberapa hal yang memang menjadi hambatan kamu karena kamu merasa bekerja sendirian. Kenapa saya katakan bekerja sendirian? Karena tempat kerja kamu itu secara teamwork itu tidak berjalan, sehingga kamu seakan-akan menopang seutuhnya tentang berjalannya pekerjaan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di sini tentang usaha kamu saat ini sedang dalam kondisi memperjuangkan usaha kamu supaya tetap survive. Dan tentunya di bulan Desember tahun 2020 ini seiring berjalannya dengan usaha kamu, tentu kamu akan menemui beberapa masalah-masalah yang akan timbul. Dan di sini kamu harus punya tekad yang kuat, harus punya mentalitas yang kuat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar akan menghampiri kamu di dalam waktu dekat ini, khusus untuk kamu yang berwirausaha. Dan poin yang ketiga tentang masalah keuangan, di sini kamu juga harus bisa lebih selektif lagi. Artinya apa? Segala macam kebutuhan yang sifatnya besar pengeluaran itu sudah terjadi di minggu pertama dan kemungkinan akan berlanjut ke minggu kedua. Tetapi kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan, karena apa? Walaupun di satu sisi pengeluaran kamu cukup banyak di minggu-minggu awal bulan Desember tahun 2020, tetapi secara pemasukan stabilitas ekonomi kamu bisa saya katakan masih dalam taraf yang kondusif, sehingga tidak terlalu mempengaruhi sensitivitas dari sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika kita bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus betul-betul kamu perhatikan. Contohnya, yang pertama, kamu mungkin bisa memahami pasangan kamu, mengerti apa yang masalah pasangan kamu ini rasakan. Tetapi sebaliknya, ketika kamu ada masalah, sama sekali pasangan kamu tidak bisa mengerti kamu. Jadi mau tidak mau, di sini kamu harus mengerti pasangan kamu dan juga harus mengerti diri kamu sendiri. Dan kondisi seperti ini terus-menerus terjadi sepanjang tanggal 1 sampai dengan hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Dan seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, semoga bisa menjadi referensi tersendiri untuk
untuk diri kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan poin yang pertama, kamu nggak usah berbagi masalah kamu dengan siapapun. Akan sangat bahaya sekali ketika kamu menjadi orang yang sangat terbuka. Karena apa? Satu, ketika kamu terlalu terbuka, maka orang akan tahu kelemahan kamu. Dan ketika orang itu tahu kelemahan kamu, maka orang itu bisa berbuat jahat dengan kamu. Oleh karena itu, Two of Cup yang artinya apa? Kamu jangan terlalu terbuka. Jangan terlalu menceritakan semua masalah kamu. Artinya apa? Memang di dalam dunia ini kita harus bisa membedakan mana orang yang bisa dipercaya dan mana orang yang tidak bisa dipercaya. Dan di sini sayangnya kamu selalu dilingkupi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, poin yang pertama, nggak usah perlu koar-koar menceritakan apa yang kamu rasakan terhadap siapapun, termasuk kepada saudara kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu terlalu terbuka, maka ini nanti akan menjadi celah kelemahan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu juga tidak usah banyak cerita tentang apa rencana kamu, apa yang akan kamu capai. Karena apa? Menceritakan impian kamu, menceritakan rencana kamu itu juga suatu kesalahan. Alangkah bijaksananya ketika kamu punya rencana, kamu punya harapan, lebih baik kamu simpan sendiri dan wujudkan sendiri. Jangan terlalu bercerita ketika impian itu belum terwujud. Karena apa? Karena nanti kamu akan tahu sendiri kenapa kok saya katakan seperti ini. Alangkah bijaknya nggak usah ceritakan impian kamu, tapi tiba-tiba impian itu terwujud. Itu jauh lebih luar biasa. Dan poin yang ketiga, ketika membahas soal masalah keuangan, secara rezeki, rezeki kamu banyak sekali. Rezeki kamu dapat rezeki nomplok dan melimpah di bulan Desember ini. Tetapi ada 3 hal yang sepertinya mempengaruhi arus keluar dari uang kamu. Kenapa saya katakan 3 hal? Yang pertama, dari sisi hubungan asmara, mau tidak mau baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah atau belum menikah, tentunya ekonomi itu juga mempengaruhi kelangsungan kebahagiaan hubungan asmara kamu. Karena apa? Pondasi hubungan asmara itu bukan hanya didasari rasa cinta, rasa kesetiaan, komitmen, dan rasa saling percaya. Tetapi di situ ada pondasi yang kokoh bernama ekonomi. Kalau ekonominya baik, maka kemungkinan besar ada persentase yang mempengaruhi stabilitas dari hubungan asmara kamu. Dan ini yang harus kamu perhatikan. Secara pemasukan lancar, secara pengeluaran juga cukup lancar, sehingga harus betul-betul berhati-hati dari masalah keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika saya katakan masalah pekerjaan dan usaha kamu, apakah ada masalah? Iya, saya katakan iya. Karena kamu orangnya terlalu terbuka, maka tadi saya katakan ada celah, dan sehingga ada hewan ini yang ada di sekitar kamu yang membicarakan keburukan kamu. Dan kamu tahu ini hewan apa? Hewan ini yang sepertinya terus-menerus membayang-bayangi kamu. Oleh karena itu, simpan rapat-rapat masalah kamu, simpan rapat-rapat impian kamu, jangan terlalu terbuka untuk menceritakan kepada siapapun. Pokoknya seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Sun. Sangat bagus untuk Pisces, dapat kartu The Sun. Dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Artinya memang di sini kalau bisa saya katakan usahakan dan upayakan. Kamu harus bisa menerangi diri kamu sendiri, kamu menyinari diri kamu sendiri, dan kamu mencintai diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang yang saat ini kamu butuhkan adalah kamu harus melakukan segala hal, segala upaya yang memang benar-benar kamu cintai. Cintai pekerjaan kamu, maka pekerjaan kamu akan mendatangkan benefit atau manfaat buat kamu. Dan pastikan apa yang kamu cintai itu tanpa ada unsur paksaan, termasuk di dalam menyelesaikan masalah. Di dalam menyelesaikan masalah itu juga harus tanpa ada unsur paksaan. Tetapi sayangnya di sini yang harus kamu perhatikan, kamu harus dipaksa. Kenapa saya katakan harus dipaksa? Karena waktunya sudah mepet.
Sudah tinggal 3 minggu lagi tahun 2020 berakhir. Jadi mau tidak mau kamu dalam tanda kutip harus sedikit dipaksa untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan saya doakan semoga masalah kamu bisa teratasi. Walaupun dengan segenap kemampuan kamu yang sudah maksimal, masalah ini terkadang tidak mengerti kamu, tidak selesai-selesai, sehingga di sini kamu perlu perjuangan yang ekstra untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya bantu doa semoga masalah apapun yang kamu hadapi di tahun 2020 ini bisa segera selesai di 3 minggu ke depan. Kemudian poin yang selanjutnya di sini yang harus kamu perhatikan adalah selalu ada hal yang harus kamu korbankan. Termasuk dalam menyelesaikan masalah kamu tadi, selalu ada hal yang kamu korbankan, yaitu pikiran, waktu, tenaga, dan semuanya. Karena apa? Semua sudah kamu alokasikan untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya memang belum nampak. Tetapi kamu harus tetap yakin, tetap semangat bahwa masalah ini pasti akan selesai. Dan di sisi yang lain, pencerahannya ini dalam hal apa? Dalam segitiga pencerahan kamu. Yang pertama, masalah pekerjaan. Karena kamu mencintai pekerjaan kamu, maka kamu mendatangkan sebuah pencahayaan yang bagus, penyinaran yang bagus untuk sisi pekerjaan kamu. Dan yang kedua, sisi keuangan kamu. Karena pekerjaan kamu cukup bisa berjalan dengan baik, maka sisi pemasukan, sisi pendapatan di sini juga bisa saya katakan dengan cukup baik. Dan yang terakhir, 3 pencerahan yang kamu akan dapatkan di hari Senin 7 Desember 2020 adalah dari segi usaha kamu. Apabila kamu punya usaha, di hari Senin ini sepertinya ada progres yang cukup bagus untuk peningkatan yang cukup signifikan dari sisi usaha kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri karena apa? Pisces itu bagai sebuah koin. Koin yang paling atas itu masalah yang belum terselesaikan, dan koin yang di paling bawah itu adalah kelancaran rezeki, kelancaran usaha, dan kelancaran pekerjaan. Dan itu yang hari Senin ini tanggal 7 Desember tahun 2020 Pisces temui di dalam kehidupannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Empress, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang harus kamu pahami, poin yang pertama untuk hari Senin ini adalah sekuat apapun kamu, seberat apapun yang kamu jalani saat ini, dunia itu pasti akan berputar. Dan tentunya ketika dunia itu berputar, matahari, bulan itu tetap pada porosnya. Tetapi bumi berputar pada porosnya. Sehingga apa? Kamu yang harus menyesuaikan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Dunia ini berputar, waktu terus berjalan. Jadi apapun yang kamu hadapi di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu harus tetap semangat apapun yang terjadi dalam usaha kamu maupun dalam pekerjaan kamu. Walaupun di tempat kerja kamu ada beberapa pihak yang memang sengaja memancing emosi kamu untuk menjatuhkan kamu, untuk menggulingkan kamu. Dan ini harus kamu jadikan suatu kewaspadaan. Karena apa? Kamu itu The Empress, harus bisa tetap berdiri di atas keyakinan kamu. Jangan sampai keyakinan kamu mudah digoyahkan, mudah dijatuhkan. Maka untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usaha, kamu harus betul-betul Queen of Swords, bisa berdiri tegak menghadapi apapun hambatan yang akan kamu hadapi. Dan kemudian poin yang selanjutnya atau poin yang kedua, ketika kita bahas soal masalah keuangan. Masalah keuangan bisa saya asumsikan di sini cukup lancar walaupun ada pengeluaran yang cukup besar. Karena apa? Sudah saya katakan kemarin di bulan November, sudah saya wanti-wanti di akhir tahun 2020 kamu juga harus bersiap dengan pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar. Apalagi nanti setelah Natal tentunya akan ada pengeluaran yang cukup luar biasa dari sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika membahas soal hubungan asmara, lembaran baru demi lembaran baru selalu kamu
alami. Dan tentunya di sini kamu juga harus berhati-hati, jangan sampai lembaran baru yang sudah susah payah kamu buka, susah payah kamu hapus dengan penghapus satu persatu, kamu coret lagi dengan coretan yang menyakitkan buat kamu. Sudah cukup masa lalu yang menyakitkan, jangan diulang lagi di masa yang sekarang. Dan kamu juga harus siap untuk mempersiapkan kehidupan kamu di tahun 2021, sehingga di sini lembaran baru sudah berhasil kamu buka, maka jangan lakukan kembali coretan-coretan yang tidak perlu di dalam lembaran baru kamu itu. Oke, seperti ini bacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Chariot, dan kemudian di selanjutnya ada kartu Queen of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kamu ada kelemahan. Kelemahan kamu adalah hitam dan putih. Seperti kartu The Chariot ini ada hitam dan ada putih. Ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya itu apa? Satu, kamu terlalu mudah memberikan nasihat kepada orang lain, terlalu mudah memberikan saran kepada orang lain yang sangat super sekali. Artinya apa? Kamu seolah-olah menjadi Mario Teguh bagi siapapun yang curhat dengan kamu. Kamu selalu bisa memberikan solusi yang prima, solusi yang tepat untuk masalah orang lain. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu ada masalah kamu sendiri, kamu kok rasanya udah nggak kuat lagi sama masalah kamu. Nah, hal ini yang terkadang menyebabkan keheranan di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kamu itu bingung. Ketika teman kamu curhat, kamu bisa memberikan solusi dan masalah teman kamu bisa selesai. Tetapi ketika kamu ada masalah, dengan masalah yang sama sekalipun, kok nggak selesai-selesai. Nah, ini yang masih menjadikan suatu kelemahan buat kamu, terutama di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan kemudian selanjutnya untuk masalah keuangan. Oke, so far di sini saya katakan secara pemasukan cukup baik, secara pemasukan cukup lancar. Akan tetapi secara pengeluaran di sini kamu juga harus waspada. Karena apa? Pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak terasa, maka kemungkinan besar akan menggunung dan malah bisa menjadikan suatu kebocoran dari sisi finansial kamu. Sehingga secara pemasukan lancar, pengeluaran kecil yang belum terlalu perlu ini harus bisa diperhatikan. Untuk masalah usaha dan masalah pekerjaan di sini memang tidak terlalu menjadi soal. Karena apa? Di hari Senin ini kamu memang sedang semangat-semangatnya untuk bekerja dan sedang semangat-semangatnya untuk mendirikan usaha ataupun menjalankan usaha kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di sini ada hitam dan ada putih, ada kesalahan, ada penyelesaian masalah. Itu hal yang kamu temui di hari ini. Artinya apa? Hari Senin ini memang tidak luput dari masalah, tetapi masalah yang ada dalam hubungan asmara kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sangat baik. Dan ini harus diapresiasi. Karena apa? Karena kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk ramalan zodiak hari ini Senin 7 Desember 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini pola pikir kamu sudah mulai terbentuk dengan sangat luar biasa. Kenapa saya katakan terbentuk dengan sangat luar biasa? Pertama, pola pikir kamu itu kalau sedang emosi dengan pasangan, kamu selalu bisa mengesampingkan emosi kamu dan mengesampingkan perasaan negatif kamu. Artinya apa? Di sini memang kamu terkesan dalam tanda kutip tidak peduli dengan diri kamu sendiri. Karena apa? Padahal di sini kalau bisa dilihat kamu itu sedang ngerasain emosi yang memuncak. Seperti ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah dan sebagainya. Itu sangat lumrah dan manusiawi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kamu tidak bisa mengekspresikan itu semua, sehingga kamu merasa tertekan dengan itu semua. Termasuk hubungan asmara, ternyata di sini cukup memberatkan kamu, cukup membebani kamu, sehingga kamu merasa sedikit
tidak bisa menjadi diri kamu yang seutuhnya ketika sedang menjalani hubungan asmara dengan pasangan kamu. Dan di sini kamu juga harus menyadari bahwa apa yang kamu rasain itu sebenarnya wajar, tetapi kewajaran itu ketika kamu bisa mengekspresikan dan bisa mengungkapkan emosi-emosi yang kamu rasakan tadi. Dan kemudian poin yang kedua adalah di dalam masalah apapun, baik masalah usaha, masalah pekerjaan, ataupun masalah di dalam hubungan asmara kamu harus bisa menemukan solusi yang tepat, yang bisa membuat kamu jauh lebih baik lagi. Mengesampingkan emosi yang negatif, oke, silakan saja. Tetapi kamu juga harus bisa tahu bahwa di dalam diri kamu ada perasaan yang tertahan, ada perasaan yang terus menumpuk. Dan ini kamu harus waspada. Karena apa? Sewaktu-waktu ketika hal yang menumpuk ini terlalu penuh, maka dia akan bisa meledak dan akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Jadi kamu harus betul-betul berhati-hati. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, di sini kamu harus berhati-hati. Walaupun secara pemasukan oke, tidak ada masalah, tetapi secara segi pengeluaran di sini hati-hati karena ada beberapa hal yang sepertinya akan memaksa kamu untuk mengeluarkan lebih banyak uang di beberapa hari ke depan. Oke, jadi seperti ini ramalan untuk kamu yang punya zodiak Gemini untuk hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer alias kepiting. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Wands. Kemarin masih ada juga yang tanya, Cancer kapan bahagia? Cancer kok kenapa selalu dilingkupi oleh masalah terus? Kenapa berbeda dengan bulan Oktober dan bulan November awal? Yang harus kamu pahami yang pertama adalah hidup itu berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di tengah, bahkan terkadang kita di bawah. Itu yang harus kamu pahami. Karena apa? Dunia itu pasti berputar pada porosnya. Kamu pun juga sama. Kamu juga berputar pada porosnya. Karena apa? Zodiak secara ilmu astrologi itu juga berputar pada porosnya. Oleh karena itu kamu juga harus bisa memahami terkadang hidup kamu enak, terkadang datar-datar saja, dan juga terkadang tertekan. Maka kamu harus bisa memahami situasi dan kondisi yang seperti itu. Dan kemudian di sini yang harus kamu pahami selanjutnya adalah bahwa setiap langkah dan proses yang kamu lakukan saat ini itu adalah jalan daripada kehidupan kamu. Ini semua sudah menjadi suratan takdir kamu. Artinya apa? Artinya jalan yang kamu tempuh, proses yang kamu hadapi itu harus dengan ikhlas kamu terima. Karena memang di sini Tuhan sudah menciptakan itu semua secara skenario kehidupan kamu. Tuhan adalah sebaik-baiknya sutradara untuk kehidupan kita. Sehingga apa? Kamu sebagai wayang, kamu tinggal ngikuti alurnya saja. Nggak usah terlalu banyak protes, nggak usah terlalu banyak mengeluh. Mengeluh boleh manusiawi, tetapi pastikan hati kamu harus legowo. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kamu harus bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kamu di bulan Desember ini. Memang di satu sisi ada perasaan yang menyeruak karena ada emosi, ada rasa ragu-ragu, dan bahkan ada rasa was-was. Karena apa? Sekarang jujur aja, Cancer di bulan Desember itu mengkhawatirkan tahun depan akan seperti apa. Nanti akan saya bahas untuk video sendiri, nanti saya akan marah-marah dengan Cancer. Cancer di bulan Desember ini terlalu khawatir dengan tahun 2021. Sekarang jujur aja, walaupun kehidupan kamu saat ini biasa-biasa saja, tetapi di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu ada perasaan khawatir tentang tahun depan. Ini nggak boleh terjadi sebenarnya, tetapi apa boleh buat? Sebagai manusia wajar kamu khawatir, tetapi kamu juga jangan terlalu berlebihan dalam khawatir itu. Karena apa? Ketika kamu terlalu berlebihan, kamu terlalu khawatir, maka yang jadi ya seperti ini. Kamu seakan-akan bingung akan dibawa kemana kehidupan kamu di bulan Desember ini. Maka itu yang harus kamu waspadai. Maka besok akan saya bahas setelah zodiak Aquarius, akan saya bahas untuk zodiak Cancer di tahun 2021 seperti apa. Kemudian untuk masalah keuangan. Oke. Kamu yang bekerja, kamu yang berwirausaha, ada keseretan? Ya, memang ada. Ibaratnya selang. Selang itu ada penghambatnya. Selang pipa air itu kalau lama tidak dibersihkan, maka ada endapan-endapan yang menghalangi. Nah, itu yang harus kamu singkirkan. Karena apa? Ada endapan-endapan yang menghalangi rezeki kamu masuk.
Rezeki itu sudah datang, tapi terhambat, makanya lama sampainya kepada diri kamu. Maka dari itu usahakan singkirkan hambatan-hambatan yang mengendap di dalam pipa rezeki kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, pasangan kamu suka mencari emosi dengan kamu. Oke, di sini syaratnya cuma mudah. Kamu bisa memaafkan, menerima, atau kamu bisa tegas. Oke, kalau kamu nggak berubah, saya tinggalkan. Karena apa? Saya juga berhak untuk bahagia. Tetapi sayangnya, kamu tidak setegas itu. Maka ya saat ini terima-terima aja lah kondisinya seperti itu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Dan jangan lupa, besok saya akan bahas kupas tuntas Cancer di tahun 2021. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cups. Oke. Pertama, Leo bersikap kekanak-kanakan, wajar, dia capek bro. Dari bulan Oktober sampai bulan November, uangnya itu habis. Walaupun habisnya itu, maaf kata, habisnya itu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sekarang gini, tidak semua orang sekuat Leo. Sekarang bayangkan, Leo sebagai tulang punggung keluarga, dia menopang keluarganya dan menopang dirinya sendiri. Tetapi di sini Leo lebih memilih keseimbangan untuk keluarganya daripada dirinya sendiri. Jadi wajar kenapa Leo bersikap kekanak-kanakan, karena dia sudah merasa lelah dengan apa yang diperjuangkan dari bulan Oktober sampai bulan November tahun 2020. Dan tentunya di sini sisi yang luar biasa adalah ketika ada masalah, Leo selalu legowo. Leo selalu ikhlas untuk menerima setiap masalah yang dihadapi. Gak apa-apa ada masalah, namanya juga kehidupan, pasti ada masalah. Selama kita belum dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mendapatkan masalah. Tetapi yang harus kamu pahami adalah masalah itu jangan dipikir terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika kamu terlalu pikirkan itu berlebihan, itu gak akan mengubah keadaan. Justru malah ketika kamu berpikir secara berlebihan, itu malah akan menjadikan tekanan buat kamu. Tetapi di sini ada kartu The Temperance yang artinya apa? Kamu perlu menyeimbangkan antara emosi, perasaan dengan masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Kamu harus bisa santai seperti anak kecil menyelesaikan masalah, menyelesaikan kepingan puzzle yang dimana masalah itu akan terselesaikan. Dan di sini kalau capek istirahat dulu karena pola tidur kamu terganggu, pola tidur kamu berantakan karena banyak masalah. Oleh karena itu istirahat dulu, nanti dipikirkan lagi, diselesaikan lagi, pasti bisa. Dan saya punya keyakinan yang penuh di bulan Desember tahun 2020 ini, Cancer lagi, Leo bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan tentunya di sini Leo dengan kemampuan seekor singa terpuruk terpenjara dalam gua, tentu pasti bisa. Pasti bisa untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dan tentunya kamu sebagai raja hutan, raja rimba katanya, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik masalah asmara, masalah keuangan, pekerjaan, maupun masalah yang ada di dalam tempat kerja kamu. Oke? Pokoknya tetap semangat untuk kamu raja rimba, zodiak Leo di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Cups. Artinya apa? Artinya di sini secara normal manusia itu dilahirkan dari kepala terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kamu harus berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu itu harus kamu pikirkan dulu. Baru kamu melangkah menjalani. Jangan kamu melangkah dulu baru kamu pikirkan. Maka nanti apa? Ketika sudah di pertengahan jalan, maka kamu akan bingung arahnya akan kemana. Nah, ini sepertinya juga Virgo perlu dibahas secara khusus ya, sama seperti zodiak Cancer tadi. Jadi nanti insya Allah setelah zodiak Cancer kita bahas tuntas, kita akan bahas untuk kamu yang punya zodiak Virgo secara eksklusif. Jadi memang di sini kamu di tahun 2020 ini perlu memikirkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Segala sesuatunya harus kamu pikirkan dulu. Saat ini apakah ada masalah? Iya, masalah kamu masih ada sampai dengan saat ini.
Oleh karena itu, kamu harus berusaha untuk mensederhanakan masalah. Jangan malah menambah masalah, terutama hubungan asmara kamu yang paling besar kontribusinya menambah masalah. Ini harus kamu hilangkan. Jangan sampai masalah kamu yang sudah berat justru ditambah, justru dibebankan kepada diri kamu. Kamu juga berhak untuk bahagia. Maka jangan biarkan siapapun di dalam kehidupan kamu menambah masalah kamu. Hidup kamu sudah susah, jangan mau dibikin susah lagi. Intinya kamu harus bisa berpikir cerdas, baru kamu melangkah. Di dalam urusan apapun, termasuk urusan asmara, kamu suka sekali yang namanya menuruti keinginan pasangan kamu dan seakan-akan kamu dikendalikan oleh pasangan kamu. Ibarat kata kamu itu setik yang bisa dikendalikan oleh orang. Maka ini harus bisa dihindari. Urusan pekerjaan, urusan usaha, jalani aja dulu. Karena apa? Masih menopang keuangan kamu. Dan untuk urusan keuangan, perlahan-lahan saja. Nggak usah terlalu ngoyo. Karena apa? Kalau kamu terlalu ngoyo, nanti hasilnya pun akan sama. Jadi lebih baik berlahan-lahan tetapi pasti. Oke, nanti untuk zodiak Virgo akan saya bahas secara eksklusif sama seperti zodiak Cancer tadi. Nanti atur waktunya untuk nanti saya informasikan kepada kamu khusus yang punya zodiak Virgo, baik di YouTube maupun nanti di Zoom. Nanti kita eksklusif untuk Virgo, kita buatkan grup tersendiri. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Oke, sekarang saya akan menyampaikan satu hal, kamu harus berhati-hati, bro. Hati-hati dengan masalah yang kemungkinan besar akan datang. Satu sisi kamu sudah bagus menyelesaikan banyak masalah di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu juga harus waspada tentang potensi-potensi masalah yang akan kamu hadapi di pertengahan bulan Desember tahun 2020 ini. Karena apa? Menjelang berakhirnya tahun 2020, tentunya akan ada eskalasi permasalahan yang tidak terduga. Nah, eskalasi permasalahan ini harus betul-betul bisa kamu perhatikan. Jangan sampai kamu lengah, kamu itu tidak serius, tidak konsentrasi, kemudian masalah itu bisa masuk dan menghancurkan kamu. Maka kamu harus berhati-hati dalam dua hal. Satu, berhati-hati dengan diri kamu sendiri yang terlalu lengah. Jangan biarkan diri kamu itu lengah. Dan kemudian yang kedua, hati-hati dengan lingkungan sekitar kamu. Karena apa? Karena di sini saya lihat di lingkungan sekitar kamu itu berpotensi untuk mendatangkan masalah kepada diri kamu. Maka kamu harus betul-betul berhati-hati dalam lingkungan sosial kamu. Kemudian yang selanjutnya yang harus kamu pahami adalah walaupun terkadang proses yang kamu jalani saat ini menyakitkan, menyedihkan, ada kekecewaan, ada rasa stres, depresi, kemudian sakit dan sebagainya, tetapi ini adalah proses yang memang harus kamu jalani. Baik buruknya harus bisa kamu filter. Kamu harus bisa memfilter. Hal yang baik diambil, hal yang buruk dijadikan pelajaran. Karena apa? Kamu tidak bisa mengharapkan orang lain untuk memberitahu kamu ini yang baik, ini yang buruk. Karena apa? Filter yang sesungguhnya itu berada di dalam diri kamu, berada di dalam hati kamu, ono neng atimu, bro. Artinya apa? Di sini filter itu semua kamu yang menguasai, kamu yang mengendalikan. Sehingga di dalam kehidupan kamu harus bisa memfilter hal yang baik maupun hal yang buruk dalam kehidupan kamu. Dan tentunya saya yakin kamu sebagai wujud daripada Libra, sebuah timbangan, kamu bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian selanjutnya untuk masalah keuangan. Masalah keuangan harus kamu syukuri. Karena apa? Walaupun sejak ini semua masuk ke negara kita terdampak situasi PSBB, new normal, kamu paling terdampak. Tetapi apa? Tuhan masih memberikan kamu kekuatan. Hingga pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, kamu masih bisa berdiri sampai dengan saat ini. Harus kamu syukuri. Masalah keuangan perlahan-lahan sudah mulai membaik. Walaupun belum sepenuhnya membaik, tetapi harus kamu syukuri. Dan itu yang harus kamu lakukan. Oke?
Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara ya memang ada masalah, memang ada perbedaan pandangan, ada perbedaan sikap, itu hal yang wajar. Jadi perbedaan itu seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Alangkah bijaksananya kamu bisa menerima perbedaan itu dan tidak terlalu mempermasalahkan, terutama pasangan kamu. Jadi semua harus berjalan seperti logo zodiakmu, berjalan dengan seimbang. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Pentacles. Oke. Satu hal, dari sisi hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan kamu masih bisa menerima keadaan yang saat ini sedang kamu terima. Artinya apa? Artinya di sini kamu sedang terfokus kepada masa-masa penyembuhan. Kenapa saya katakan masa-masa penyembuhan? Karena di sini yang harus kamu pahami adalah proses penyembuhan adalah sebagai proses kehidupan kamu juga. Artinya apa? Kamu tidak hanya sembuh, tetapi juga harus pulih. Artinya apa? Di sini ada rasa sakit di situ. Hubungan asmara kamu menyakitkan buat kamu. Iya, harus kamu akui. Hubungan yang toksik, hubungan yang merusak, bahkan hubungan yang mendistraksi diri kamu, itu selalu kamu alami. Sehingga apa? Hubungan asmara yang seharusnya membahagiakan itu ternyata malah menyakitkan. Sehingga apa? Kamu sedang berusaha dalam proses penyembuhan perasaan kamu. Kamu sedang berusaha untuk menyembuhkan perasaan kamu. Dan saat ini kamu sedang merawat rasa sakit itu. Kamu sedang merawat kesembuhan kamu. Dan saya doakan dari sisi hubungan asmara kamu bisa segera pulih, terutama buat kamu yang belum menikah. Dan kemudian yang kedua, secara sisi finansial, oke, memang ada penurunan, tetapi di sini ada sisi positifnya. Walaupun tentang keuangan kamu ada penurunan yang cukup drastis, yang cukup terasa, tetapi jiwa berbagi kamu, jiwa bersedekah kamu itu nggak terhenti. Artinya apa? Walaupun kamu di dalam situasi yang sempit, walaupun kamu di dalam situasi yang duitnya sudah limit, tetapi kamu masih bisa untuk bersedekah. Ini sangat luar biasa sekali. Dan saya doakan ketika kamu bersedekah, saya doakan rezeki kamu dibukakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya di situasi yang seperti saat ini, dalam kondisi yang sempit, keuangan yang limit, kamu bisa bersedekah. Saya doakan semoga Tuhan segera membukakan keran-keran rezeki di dalam kehidupan kamu. Walaupun di dalam urusan pekerjaan kamu ada masalah, bahkan terhenti dari pekerjaan kamu, merasa tidak nyaman daripada pekerjaan kamu, dan urusan usaha juga sedang menurun, sedang sepi. Tetapi di sini saya doakan dengan sedekah yang kamu lakukan, dengan sedekah yang kamu saat ini lakukan walaupun kondisinya sulit, saya doakan semoga Tuhan segera membukakan pintu-pintu rezeki buat kamu, dan harus bisa kamu upayakan. Berdoa juga harus kamu upayakan. Oke? Pokoknya di sini untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, tetap semangat, tetap yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan semoga kamu segera diberikan solusi, bisa diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Oke, tetap semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Year. Oke, ada kabar gembira untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini yang pertama, kabar gembiranya adalah satu, sisi keuangan kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah ketika memasuki minggu kedua di bulan Desember tahun 2020. Tetapi memang ada beberapa hal, 70% uang masuk, 65%-nya untuk pengeluaran. Tetapi di sini pengeluaran kamu nggak usah kamu khawatirkan. Karena apa? Pengeluaran kamu di minggu kedua ini untuk sesuatu yang produktif. Artinya apa? Artinya pengeluaran ini nantinya akan bisa berkali-kali lipat datang kembali kepada diri kamu. Sehingga satu poinnya adalah di hari ini ada kelancaran rezeki yang terbuka, tetapi secara pengeluaran ada pengeluaran yang sifatnya produktif. Ingat ya,
pengeluaran yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Ketika dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu pengeluarannya sifatnya konsumtif, tetapi di sini di minggu kedua bulan Desember tahun 2020, mulai hari ini tanggal 7 Desember 2020 hari Senin sampai dengan seminggu ke depan akan ada pengeluaran yang sifatnya produktif, walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada persentase kecil untuk pengeluaran yang konsumtif, tetapi itu masih dalam tahap yang wajar. Tetapi ketika pengeluaran itu kamu gunakan untuk pengeluaran yang produktif, maka ini akan sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kamu menanam modal, untuk modal itu bisa kamu panen di beberapa bulan ke depan. Dan kemudian poin yang kedua, dari masalah pekerjaan. Oke, masalah pekerjaan di sini kamu berada dalam tekanan yang dimana kamu diwajibkan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kamu sebelum bulan Desember ini berakhir. Artinya apa? Satu sisi, dari sisi pekerjaan kamu memang dalam pressure yang cukup ketat. Kenapa saya katakan pressure yang cukup ketat? Karena kamu dibatasi oleh waktu. Di bulan Desember ini semua tanggung jawab kamu, semua beban kamu itu harus bisa selesai. Dan di sini kamu nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan itu semua. Tetapi ya itu tadi, karena bebannya terlalu berat, maka kamu harus perlu situasi yang kondusif. Kondusif untuk pikiran kamu dan kondusif untuk perasaan kamu. Dan dari sisi usaha, di sini walaupun masih cukup datar-datar saja, bahkan ada proyek yang belum berhasil, tetapi di sini kamu masih tetap berusaha dan kamu harus terus berusaha. Karena apa? Ketika kamu terus berusaha, maka kamu pasti akan menemui keberhasilan kamu. Dan yang terakhir, ketika saya bahas untuk masalah hubungan asmara, di hari ini satu hal yang masih jadi masalah adalah prasangka yang terlalu berlebihan. Karena memang di sini kamu itu kayak ngerasa curiga dengan pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu sudah menceritakan yang sebenarnya, tetapi di sini kamu itu kayak belum puas gitu loh. Kayak masih pengen jawaban yang lainnya. Karena apa? Di sini ketika kamu memaksa pasangan kamu untuk bercerita, kamu selalu mendapatkan cerita atau jawaban yang tidak bisa memuaskan kamu. Dan hal ini yang masih menjadi permasalahan utama di dalam hubungan asmara kamu. Dan ini harus bisa dihindari. Jangan sampai hubungan asmara kamu terus-terusan dalam kondisi yang seperti ini, karena akan sangat berbahaya sekali ketika hubungan asmara kamu dalam kondisi yang seperti ini. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan saya doakan semoga satu hal, rezeki kamu lancar, proyek kamu dapat berhasil dan hubungan asmara kamu bisa langgeng dengan pasangan kamu. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini untuk hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat ramalan zodiak hari ini. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar. Dan resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan tadi saya sudah berjanji untuk membahas eksklusif untuk zodiak Cancer dan Virgo. Nanti akan saya informasikan di status komunitas. Oke? Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.